Sejumlah penggagas aksi 313 ditangkap dengan dugaan pemufakatan makar, dugaan yang sama yang sebelumnya juga terjadi pada aksi 212 Desember lalu. Lalu benarkah tersisip rencana makar pada aksi hari ini? Untuk membahasnya, langsung saja saya akan klarifikasi kepada Ismar Syafruddin yang merupakan tim hukum GNPF MUI. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Pak Ismar. Baik, terima kasih sudah hadir. Kemudian kami juga mencoba menghubungi melalui telepon. Sampai saat ini masih kami coba terus dari pihak kepolisian, Kombes Pol Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Metro Jaya, dan juga beberapa pihak lain yang mewakili Kepolisian Republik Indonesia atau dalam hal ini Polda Metro Jaya. Baik, Pak Ismar, sebelum kita mulai kita akan lihat dulu penjelasan dari Brigjen Pol Rikwanto berikut ini. Mereka ditangkap berdasarkan laporan polisi tanggal 27 Maret 2017 tentang dugaan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau pemufakatan makar. Dari keterangan penyidik, penangkapan ini tidak ada hubungan langsung dengan demonstrasi yang sedang berlangsung, demonstrasi 31 Maret 2017. Demonstrasi yang ada adalah aksi damai. Baik, kami juga sudah tersambung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono. Selamat malam, Pak Argo. Selamat malam, Mas Indra. Pak Argo, bisa dijelaskan Pak Argo lebih rinci lagi, jadi apa yang ditetapkan status apa kepada kelima orang yang informasinya ditangkap ini, Pak? Ya, tentunya yang pertama bahwa penyidik Polda Metro Jaya tentunya sudah mempunyai 2 alat bukti yang cukup untuk menentukan bahwa kelima tersangka itu bisa dijadikan tersangka, itu. Ya, yang kedua, ya tentunya sekarang masih dalam pendalaman atau pemeriksaan. Akan kita lihat kembali ya. Kita punya alat bukti dan kita kembangkan apa yang dilakukannya, apa pernah pertemuan di mana kan itu. Dan dengan siapa saja. Nah, terus kemudian kesimpulannya apa niatnya yang akan dilakukan di situ. Ya, tentunya ini sudah kita evaluasi ya, dengan penyidik. Makanya kita kenakan di pasal 107 dan 110. 2 pasal, Pak, ya? Berkaitan dengan pemufakatan makar di situ. Tentunya nanti penyidik lah nanti yang akan melengkapi bukti-bukti ya untuk kita nanti kita ajukan ke pengadilan. Kalau boleh tahu indikasinya apa, Pak, kemudian dikenakan pada pasal pemufakatan makar, Pak? Tentunya kan sudah kami sampaikan tadi bahwa untuk permuatan makar ini kan delik formil ya, delik formil bukan delik material. Tentunya dengan niat ya, dengan perbuatan yang dia lakukan dalam perencanaan. Itu pun sudah bisa dikenakan pasal ini, itu di situ. Jadi belum sampai melakukan perbuatan itu ya melakukan selesai, itu bisa dikenakan itu. Karena ini permufakatan makar namanya di situ. Niat saja pun sudah kena begitu, Pak, ya? Ya, niatnya seperti itu. Karena dari pertemuan-pertemuan itu, ya, itu ada salah satunya untuk menduduki gedung DPR MPR, ya, dan kemudian untuk mengganti rejim yang sekarang ini pemerintahan yang sah sekarang ini. Menduduki gedung DPR MPR pada hari ini begitu, Pak, ya? Secara paksa itu ya. Untuk mengganti rezim secara paksa, ada kata-kata itunya, Pak, ya? Ada, ya, itu untuk menduduki gedung DPR MPR secara paksa. Itu ada rekamannya, Pak, berarti, Pak, ya? Apanya? Ada rekamannya, Pak, ya? Itu ada rilisnya pun ada, itu ada semua surat-surat, ada semua buktinya, semua yang kita punya, bukti petunjuk ada semua. Baik, saya akan tanyakan langsung tanggapan Pak Ismar. Pak Ismar, bagaimana Pak Ismar? Ini sudah jelas kan yang dituduhkan, yang disangkakan lah, bukan dituduhkan, disangkakan. Baik, kami dari tim GNPF tadi juga sudah ketemu dengan beliau, Pak Khotot ini ya? Dengan Pak Khotot. Ya. Sementara saat ini didampingi lebih banyak oleh Pak Bidan dari TPM. Dalam hal ini mungkin kita tidak heran. Kita sudah bisa memprediksi bahwa setiap akan ada gerakan seperti ini, gerakan dari masyarakat, dan gerakan ini kita tahu bahwa itu kan dilindungi oleh undang-undang. Kita maksudnya aksi ini ya? Aksi 313 unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi mereka, dan itu hal yang halal, hal yang sangat dilindungi oleh undang-undang. Ya. Nah, ini yang sangat kita sayangkan, kita yang mudah-mudahan saja tidak seperti dugaan kita bahwa pihak kepolisian dalam hal ini
hanya bertujuan untuk ya seperti Kenapa Anda menduga seperti itu? Apakah karena yang kemarin pun dugaan juga ujungnya tidak jelas begitu? Ya, mungkin masyarakat sekarang sudah pada tahu, mungkin Mas juga sudah melihat bagaimana mulai 411, 212, semuanya itu ada hal-hal yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Terus 112 ya, yang pada saat itu saya sendiri mendampingi UBN CS mau dijadikan tersangka yang dari yayasan itu, sampai saya tidak bisa hadir untuk melihat aksi 112. Jadi persis ada 3 kali kejadian ini semuanya. Nah, kemarin juga saya teman-teman. Tujuannya apa? Menggembosi aksi maksudnya? Ya, sudah jelas lah menggembosi aksi. Kalau memang alasannya bahwa ini tidak berhubungan, ya apa kok bisa secara persis hampir semua sama 212 pas tanggal 212 subuhnya. Kejadiannya sama lah. 212 itu pas subuhnya ditangkap. Subuhnya ditangkap. Terus aksi 112 waktu itu semua dipanggil ke Barreskrim Mabes Polri. Saya mendampingi saudara Islahuddin sampai pagi tuh. Nggak jadi tersangka pun. Nah, ini tapi ujungnya bagaimana waktu itu? Makanya kita juga bersalah bingung. Tidak, maksudnya benar-benar diproses berkelanjutan tidak? Kalau yang diproses kan berarti kan memang ada buktinya, Pak. Buktinya kita sampai sekarang belum ada yang sampai ke pengadilan. Untuk proses yang dianggap makar. Nah, makar pun juga mungkin kita udah tahu gitu loh. Masalah makar itu kan harus sudah ada bukti permulaan, sudah ada ini niat semua yang disebut tadi niat saja oleh Pak. Perkara pidana itu Pak harus sudah terlaksana. Apapun itu, perkara apapun itu terlaksana dulu, baru bisa masuk dalam kategori terjadi hukum pidana. Oke, baik, kita minta tanggapan dari Pak Argo. Pak Argo, bagaimana Pak Argo? Dugaannya tadi ini tidak hanya disampaikan oleh Pak Ismar ya, tetapi juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI. Ini kok sama begitu ya dengan aksi 212, subuhnya diambil orang yang ikut menggagas aksi ini. Hari ini juga terjadi pola yang sama. Pak Argo ada tanggapan, Pak? Tentunya bahwa kita ada suatu laporan polisi ya. Ada laporan, kemudian kita melakukan penyelidikan, dan setelah itu kita tingkatkan, dan kita bisa mempunyai 2 alat bukti ya, yang cukup. Makanya kita melakukan penangkapan terhadap 5 tersangka tersebut. Ya tentunya ya, itu kita tetap melakukannya dengan profesional, kita dengan SOP yang ada. Kenapa kok selalu kebetulan dengan akan berjalannya aksi, Pak? Selalu sehari sebelum atau enggak beberapa jam sebelum begitu? Kalau selalu itu berarti kan setiap ada aksi mesti ada yang kita lakukan penangkapan. Ya. Dan tidak semua aksi ya kita melakukan penangkapan ya. Tetapi pas kebetulan saja ya. Ini yang kedua. Dan kemudian yang pertama pun berkas sudah jadi ya. Tinggal kita penyusunan berkas. Sudah Pak ya, tapi prosesnya tetap berjalan ya, bukan? Nanti kita tunggu saja. Dan yang kedua juga sama ini. Nanti akan kita luruskan, kita buktikan bukti-bukti yang kita punya nanti di pengadilan. Demikian. Proses yang sebelumnya itu boleh diketahui Pak, maksudnya untuk yang penangkapan pertama atas dugaan makar mungkin ketika 212 itu Pak? Ya, kita sudah sedang pemberkasan itu. Ya, sedang pemberkasan dan sudah tinggal nanti kita cek kembali kelengkapan-kelengkapan di berkas perkara itu. Ya. Jadi tetap berjalan Pak ya? Oh, tetap itu, tetap. Oke, baik. Bagaimana Pak Usman? Ya, mudah-mudahan saja apa yang beliau sampaikan itu benar. Cuma memang ya akhirnya timbul dugaan-dugaan dari kami dan juga mungkin masyarakat luas. Bahwa ya mudah-mudahan saja juga pihak kepolisian dalam hal ini betul-betul mau profesional. Betul-betul beliau bertindak atas nama undang-undang. Beliau bukan bertindak atas nama kekuasaan. Itu kenapa Anda menduga itu atas nama kekuasaan? Ya, itulah faktanya beberapa kasus yang kemarin-kemarin semuanya itu kan cuma mandek, Pak. Tidak ada yang sampai ke pengadilan. Dan kebetulan juga informasi tadi masih pemberkasan, artinya masih berjalan. Itu semuanya seperti itulah. Kalau pemberkasan kan masih jauh dari ini. Belum tentu juga di P21 oleh pihak kejaksaan. Dan ini sungguh miris buat kami gitu. Apalagi saya harus sampaikan bahwa tapi memang benar ada nggak itu rencana ketika dengan pertemuan-pertemuan akan menduduki gedung DPR MPR dan ingin mengganti rezim secara paksa?
Itu jauh dari hal yang dituduhkan itu. Saya tahu persis bagaimana Pak Kiai Hotot dan juga penyusunan aksi ini Anda ikut juga tahu tidak? Beberapa kali kita ikut. Tidak ada memang rencana pendudukan gedung DPR MPR? Tidak ada sama sekali. Saya berapa kali melihat di tiap ada rapat-rapat, kadang itu yang muda-muda malah yang agak-agak bersemangat, ya, yang musuhnya agak-agak ke arah diskutif, malah beliau itu yang tua-tua itu, apalagi Pak Kiai Hotot itu yang menyampaikan bahwa kalau bisa, oh jangan seperti itu, kita ini betul-betul murni untuk penegakan hukum, murni kita meminta persamaan hak di depan hukum. Jadi nggak ada pertemuan-pertemuan itu? Nggak, kalau yang saya tahu ya, selama ini berapa kali kita dampingi beliau, bertemu dengan beliau, wah luar biasa, beliau malah yang mendinginkan suasana. Tapi pada intinya sebenarnya untuk aksi hari ini tidak ada rencana untuk menduduki gedung DPR MPR ya? Dan beliau kan sampai terakhir kemarin sebelum ditangkap tadi masih ada di salah satu stasiun TV kan berbicara bahwa beliau dengan lantang, jangankan masalah penahanan Ahok aja dia tidak sampaikan. Beliau malah hanya menyampaikan bahwa bagaimana Undang-Undang tentang nomor 83 tentang pemberhentian terdakwa dalam hal ini kan itu aja dibandingkan dari jabatannya maksudnya begitu. Dari jabatan sebagai gubernur. Memang kan kita mungkin apa yang beliau sampaikan juga itu suatu hal yang wajar dan cara-cara penyampaiannya pun juga betul-betul tidak keluar dari koridor hukum. Jadi sungguh miris kita melihat. Jadi maksudnya kalaupun ada tuduhan soal makar ini pun harus ada bukti permulaannya dulu begitu ya. Permulaan setiap tindak pidana apapun itu kan harus ada bukti permulaan. Ya, dalam hal ini. Kalau tadi disebut sudah ada 2 alat bukti tadi. 2 alat bukti itu kan boleh aja mereka mengklaim. Selama ini juga mereka beberapa orang jadikan tersangka, tapi buktinya juga cuma gaya gitu-gitu aja kan kasihan gitu loh. Kan masa hak-hak orang masyarakat ini harus terpenggal di tengah jalan gitu. Baik, saya akan kembali ke Pak Argo. Pak Argo, jadi mereka ini disebutkan tadi tanpa tindakannya sudah ada, niat saja itu bisa Pak ya? Bisa Anda elaborasi lebih jelas lagi Pak? Jadi bagaimana sih soal pengertian orang soal makar ini? Jadi tentunya tentunya penyidik Polda Metro Jaya sudah mempunyai alat bukti dan barang bukti yang sudah kita tuduhkan. Ini berkaitan dengan permufakatan makar ya di situ. Jadi jangan keliru antara makar dan perbuatan makar. Makar dan pemufakatan makar ya. Di situ. Ya, jadi misalnya ada juga yang makar harus menggunakan senjata, itu ada juga. Dilakukan orang sipil pun bisa di situ ya. Tidak perlu harus militer atau polisi yang melakukan di situ. Nah, nanti kita akan dalami kembali ya untuk kegiatan penyidikan ini, kita tunggu saja biar penyidik bekerja untuk membuat terang perkara ini ya. Pak Argo, jadi begini Pak, kalau kita biasa melihat dalam aksi-aksi demonstrasi atau unjuk rasa ya, bukan yang aksi seperti ini saja misalnya, banyak aksi kadang-kadang misalnya ketika kenaikan harga BBM, selalu kan diwarnai unjuk rasa dan mungkin soal ketidakpuasan buruh, kan ada banyak jenis unjuk rasa. Seringkali dalam aksi unjuk rasa itu kan selalu ada orasi yang dilakukan oleh aktivisnya misalnya untuk meminta agar pejabat tertentu turun, agar misalnya pemimpin negeri diganti. Itu kan orasi-orasi yang sering kita tahu, Pak. Apakah itu artinya sudah masuk pada pemufakatan makar, Pak? Dan namanya kita melihat permuatan makar itu ya, itu dalam suatu pertemuan ya, dalam suatu tempat tertentu dihadiri oleh orang lebih dari satu. Yeah. Itu ada perencanaan semuanya, ya ada perencanaan untuk apa, ya. Dan semua sudah disetting semuanya, ya. Nanti begini begitu, sudah ada semuanya di situ. Ya. Jadi ini yang nanti perlu kita dalami kembali dan kita tunggu saja untuk penyidik untuk melakukan penyidikannya. Jadi kalau di unjuk rasa berorasi, ada aktivis yang berorasi itu, apakah masuk atau tidak, Pak? Gimana? Jika biasanya kita lihat dalam aksi unjuk rasa kan selalu ada tuntutan untuk menurunkan rezim misalnya karena ketidakpuasan soal kenaikan harga BBM ini sebagai contoh Pak ya, tidak terjadi pada kali ini tapi beberapa unjuk rasa. Itu apakah mereka yang melakukan orasi seperti itu masuk pada pemufakatan makar tidak? Tadi sudah saya jelaskan. Berarti bukan Pak ya? Satu ruang tertentu, kemudian ada pertemuan secara intensif, kemudian ada notulennya, kemudian ada daftar hadir, ada kesimpulannya, ya di situ. Saya cuma menggambarkan seperti itu saja maksudnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Argo Yuwono. Mungkin Pak Iswan ingin menambahkan.
Jadi apa langkah selanjutnya ketika ini sudah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, mungkin kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Mungkin salah satunya bahwa kita akan memanfaatkan semua instrumen hukum yang ada. Salah satunya mungkin kita akan melakukan pra-peradilan. Pra-peradilan ya? Pra-peradilan itu yang paling terbaik saat ini mungkin. Kemudian kita pasti akan juga membuat laporan-laporan kemana-mana. Gitu, insya Allah, karena kesepahaman kami bahwa hal apa yang dilakukan oleh beliau itu adalah tidak ada yang salah. Semuanya sesuai dengan koridor. Semua orang yang di kepala kita berbeda dengan kepala lain. Itu kan harusnya saling dihargai. Ketika umpamanya saya atau masnya ada beberapa hal perbedaan dengan pemimpin kita. Ya, terus kita mengatakan bahwa saya pengen mengganti presiden. Itu boleh-boleh saja, apalagi kalau dia melalui dengan koridor hukum. Tapi kalau misalnya kemudian seperti ada pertemuan-pertemuan seperti yang kata Pak Argo tadi. Seluruh aksi pasti ada pertemuan. Aksi apapun yang kita melakukan pasti akan dirancang. Ya, dan perancangannya itu jelas. Masa saya mau berbuat makar harus pakai pertemuannya di tempat terbuka, di masjid, diumumkan, mengundang orang lain. Itu nggak masuk akal, Pak, kalau kita mau makar seperti itu. Harusnya kan kalau diam mungkin ya mereka seperti mereka lah. Intelijen-intelijennya bagaimana kalau berjalan. Ini yang harusnya kita objektif lah dalam. Jadi intinya akan mengambil langkah hukum sebisa mungkin. Yang mungkin paling dekat adalah pra-peradilan. Pra-peradilan dalam halnya. Oke, baik, terima kasih Pak Ismail Syafruddin telah memberikan klarifikasi kepada kami malam hari ini. Terima kasih, selamat malam.